Salam pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Topik kita hari ini adalah misteri Danau Fuxian di Yunan, Tiongkok. Danau Fuxian terletak di antara Kabupaten Zhengxiang, Jiangchuan, dan Huaning di kota Yixi, Yunan, Tiongkok. Danau ini berbentuk seperti labu terbalik, meliputi area seluas 212 km persegi dengan titik terdalam 155 meter. Adalah danau air yang jernih dan terdalam di Yunan, bagaikan sepotong batu giok berkilau bertahtakan di atas dataran tinggi Yunan Guizhou. Danau berbentuk labu ini dipenuhi dengan misteri sejak dahulu kala. Danau ini selalu membuat orang bertanya-tanya tentang rahasia di balik misterinya. Mungkinkah ada rahasia di dalam Danau Fuxian yang bentuknya seperti labu ini? Rahasianya terletak di bawah kolam yang dalam itu, dan ceritanya berawal dari kisah dahulu kala. Legenda singa batu bermata merah. Saat itu Danau Fuxian masih berupa dataran yang luas. Orang-orang Yunan ketika itu menyebutnya Kan Fa Ce, yaitu dataran lembah sempit antara bukit dan perbukitan. Di tengah dataran itu ada sebuah kota yang makmur. Di wilayah paling ramai di kota itu, ada sebuah kuil yang khidmat dengan sepasang singa batu tinggi besar di kedua sisi gerbang, tampak begitu perkasa. Di sebelah singa batu, ada pasutri tua yang mendirikan kios sepanjang tahun di sana, yang khusus menjual barang-barang untuk keperluan sembahyang, seperti dupa, uang kertas untuk orang mati, lilin, dan semacamnya. Karena banyaknya jemaat yang bersembahyang di biara, dan pasutri ini juga berhati polos, sehingga usahanya selalu berjalan lancar. Suatu hari, seorang wanita tua berjalan keluar dari pintu biara dengan wajah pucat, tampak tidak sehat, dan saat terlihat hampir jatuh. Pasangan tua itu segera memapahnya dan perlahan-lahan berjalan ke anak tangga di pintu masuk kuil dan duduk istirahat sejenak. Namun setelah pulih, sang nenek mulai menghela nafas dan berkata pada pasutri tua itu, "Celaka, tempat ini akan segera ditimpa bencana." Sambil menunjuk jarinya ke sepasang patung singa batu di pintu gerbang kuil, nenek itu berkata, "Sebaiknya kalian cermati mata sepasang singa batu ini saat berjualan di sini. Begitu mata singa batu itu berubah menjadi merah, segeralah pergi dari sini dan larilah ke gunung," kata si nenek seakan mewanti-wanti. Mendengar perkataan si nenek, pasutri itu pun bertanya dengan cemas, "Bencana seperti apa, Nek?" "Itu rahasia Tuhan. Sebaiknya jagalah diri kalian baik-baik," kata si nenek yang lenyap seketika menjelma menjadi seberkas angin. Pasutri tua itu sontak terkejut dan berpikir telah bertemu dengan sosok dewa. Malamnya setibanya di rumah, pasutri itu memberitahu tetangga mereka tentang kejadian yang mereka alami siang tadi. Ketika mendengar ceritanya, ada yang ketakutan, ada yang tidak menganggapnya serius, malah ada yang dengan kesal berkata, "Ngawur saja kau, sekarang ini dunia damai dan sejahtera. Dari mana datangnya bencananya?" Pasutri itu sesaat juga tidak tahu bagaimana sebaiknya menjelaskannya, tetapi mereka tetap saja menceritakan hal itu kepada setiap orang yang berpapasan dengannya. Dan dalam sekejap kota itu pun menjadi hiruk-pikuk, orang-orang mulai kasak-kusuk membicarakannya. Ketika menggelar lapak mereka seperti biasa, mereka selalu mencermati apakah mata singa batu itu berubah menjadi merah, memperhatikan dengan cermat beberapa kali dari pagi hingga malam. Beberapa anak-anak melihat tingkah mereka yang aneh dan tampak begitu serius menganggapnya lucu, lalu bermaksud mencaili pasutri tua itu. Suatu hari, anak-anak nakal itu menunggu sampai matahari terbenam, dan setelah pasutri itu menutup kios mereka dan pulang, mereka diam-diam naik ke atas patung sepasang singa dan mengecat mata mereka dengan kertas merah. Keesokannya, seperti biasa, pasutri itu bangun pagi-pagi dan menggelar lapak mereka di depan kuil. Ketika mereka melihat mata singa batu memerah, mereka pun panik seketika dan menjatuhkan barang-barang jualan lalu berlari keluar kota. Sambil berlari,
mereka berteriak kepada orang-orang yang ditemui. "Ayo cepat lari, mata singa batu menjadi merah, bencana akan datang." Mereka yang percaya pun ikut berlari, sedangkan mereka yang tidak percaya bukan hanya tidak peduli, malah menertawakan mereka orang gila. Ketika pasutri itu berlari keluar dari gerbang kota, tiba-tiba saja langit menjadi mendung, gelap gulita. Angin mulai bergolak di seluruh dataran kota itu, diiringi gemuruh suara guntur yang bertalu-talu, membuat orang-orang bergidik ngeri mendengarnya. Mereka yang tidak menganggapnya serius ketika itu, baru merasa bencana itu akan segera datang menimpa mereka, dan berlari keluar kota sambil menangis histeris saking paniknya. Pada saat itu, kolom air bergolak di seluruh penjuru kota. Saat kolom air itu menyatu, kemudian berubah menjadi aliran deras yang bergejolak, mengalir kencang ke segala arah. Sementara itu, orang-orang yang berdesakan menyelamatkan diri disapu oleh arus deras dan ditelan luapan air saat berlari. Ketika banjir surut, dataran kota yang luas itu pun berubah menjadi lautan yang besar. Mereka yang menyelamatkan diri bersama dengan pasutri tua itu kemudian menetap di sebelah danau dan menamainya Cheng Chiang Hai. Tempat di mana pasutri tua itu menetap ketika itu adalah Dewa Chen Hai Ying di tepi utara Danau Fuxian sekarang. Bagi orang Yisi, cerita ini sudah tidak asing lagi, karena dalam setiap daftar cerita nenek setempat selalu berisi legenda singa batu bermata merah. Dalam ingatan yang masih terngiang, selalu ada bawelan sang nenek yang berulang. Orang baik pasti akan mendapat balasan atau karma yang baik. Ramalan itu sebaiknya dipercaya atau setidaknya jangan diabaikan. Tetapi sampai November 2000, tidak ada yang mengira cerita itu benar adanya, dan tidak ada yang mengira ramalan itu benar-benar menjadi kenyataan. Jadi apa yang terjadi pada tahun 2000 itu yang membalikkan pikiran orang-orang saat itu? Menjelajahi kota kuno bawah laut. Pada 11 November 2000, penjelajah Keng Wei dan rekannya He Chie yang tumbuh besar di dekat Danau Fuxian merilis video bangunan kuno yang mereka ambil di dasar Danau Fuxian dalam 8 tahun terakhir. Di bawah tutupan lumut dan lumpur tebal, lempengan batu, potongan batu dan tangga batu terlihat samar-samar. Para reporter yang menyaksikan di tempat pun berseru takjub. Pada Maret dan Juni 2001, di bawah pimpinan pejabat pemerintah setempat dan disaksikan oleh media, para arkeolog menggunakan kapal selam canggih menyelam ke dasar danau dan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kota kuno di bawah Danau Fuxian. Dan hasilnya ditemukan, ternyata ada berbagai tanda menunjukkan bahwa kota kuno di bawah air ini kemungkinan besar merupakan sisa-sisa peradaban prasejarah yang makmur. Pertama, di kota kuno bawah air seluas 2,4 km persegi ini, 30 bangunan yang ditemukan semuanya terbuat dari batu yang sama sekali berbeda dengan struktur bata dan kayu yang biasa digunakan pada bangunan Tiongkok kuno. Selain itu, jejak ukiran di atas batu dari peralatan logam tampak sangat jelas. Dari analisis, para ahli mengatakan bahwa indeks kekerasan batu-batu ini adalah antara 6 dan 7 yang relatif keras. Pengukiran pada batu jenis ini membutuhkan antimon dan tembaga atau paduan dengan intensitas yang lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa orang-orang telah menguasai teknologi metalurgi yang luar biasa ketika itu. Selain itu juga terdapat fondasi rumah, jalan batu dan tembok yang tertata rapih di kota dengan fungsi yang berbeda, menunjukkan kota dengan skala tertentu, sekaligus juga menunjukkan bahwa di sini memiliki tingkat peradaban yang relatif tinggi. Kedua, bangunan dengan gaya berbeda dari dataran tengah ditemukan di reruntuhan. Yang paling menakjubkan di antaranya adalah piramida. Total ada 2 bangunan piramida yang ditemukan sejauh ini. Salah satu tingginya lebih dari 20 meter, hampir setara dengan gedung 10 lantai, terbagi menjadi 3 tingkat dari timur ke barat. Anak tangganya tertata rapih dan simetris. Sementara piramida satunya juga merupakan bangunan berlantai 5, dengan tinggi 19 meter, panjang sisi bawah 90 meter, lebar 63 meter, hampir seukuran lapangan sepak bola dan sekaligus terlihat sangat megah.
Piramida berundak ini mirip dengan piramida Maya di benua Amerika dan juga mirip dengan piramida pengorbanan oleh imam suku bangsa Yi kuno. Di daerah lain juga ditemukan bangunan melingkar dengan diameter 37 meter. Walaupun sisi utara runtuh lebih parah, tapi sisi selatan samar-samar dapat membedakan anak tangga satu persatu. Sementara itu, di timur laut terdapat celah dan secara keseluruhan bentuk bangunannya mirip dengan Kolosium Romawi kuno. Mengapa peninggalan sejarah dengan fitur arsitektur barat yang kental ini muncul di dasar danau di perbatasan barat daya Tiongkok? Dari berbagai kemiripan antara suku bangsa Yi di Yunan dan suku bangsa Maya di benua Amerika, gunung dalam catatan San Haiching, The Classic of Mountains and Seas, ternyata ditemukan oleh orang Amerika di Amerika Serikat. Mungkinkah pada zaman dahulu kala, bumi pernah merupakan sebuah desa dan ada komunikasi antar berbagai peradaban kala itu? Yang lebih menakjubkan lagi adalah teks simbol yang terukir di batu-batu tersebut, yang juga merupakan salah satu bukti penting yang diyakini komunitas arkeologi di Yunan, di bawah pimpinan Profesor Huang Yilu, bahwa kota kuno bawah laut Danau Fuxian itu merupakan peradaban prasejarah. Karena simbol teks ini sangat berbeda dari karakter Tiongkok. Misalnya penyelam telah menemukan simbol seperti 0 dan 1 di anak tangga piramida dan berbagai batu lainnya. Contoh lain misalnya, dua karakter yang diyakini para arkeolog ini mewakili simbol matahari dan bulan. Huang Yilu bahkan menganalisisnya dari sudut pandang lain dan percaya bahwa 3 akar karakter yang mewakili simbol matahari berada di atas dan 3 akar berada di bawah. Ada 3 karakter V di pinggiran pola bulan. V menyamping adalah cara kuno menulis angka 6. 3 karakter V dalam gambar, yaitu 3 karakter angka 6, mewakili heksagram 2 kun. Heksagram kun diukir dengan karakter cuan pada banyak loh batu dinasti Han. Sekilas terlihat seperti 3 karakter V yang saling bersilangan. Oleh karena itu, Huang Yilu percaya bahwa kedua huruf ini mewakili alam semesta dan yin dan yang. Untuk diketahui, yin yang atau yin dan yang ini adalah konsep dalam filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubungan dan berlawanan di dunia ini dan bagaimana mereka saling membangun satu sama lain. Sementara itu, sumber tertua dalam Yi Ching atau Kitab Perubahan Tiongkok kuno dapat ditelusuri kembali ke situs bawah air Danau Fuxian Yunan kuno. Bahkan pandangan ini cukup unik. Dalam proses arkeologi bawah air kedua pada bulan Juni 2001, penyelam menemukan 2 pola yang menyerupai matahari memancarkan cahaya. Dalam konferensi pers selanjutnya, Profesor Li Kunseng, Direktur Pusat Evaluasi Peninggalan Budaya dan Etnoarkeologi di Universitas Yunan mengatakan, pola yang mirip dengan matahari pernah muncul pada lukisan batu di Kabupaten Changyuan, Provinsi Yunan. Pola ini mudah untuk ditafsirkan karena pemujaan dan penghormatan manusia terhadap matahari sudah ada sejak zaman kuno. Menurut ahli, pola Changyuan dilukis pada Neolitikum atau zaman batu muda 4000 tahun yang lalu. Dan pola yang ditemukan saat ini tidak hanya di bawah air, tetapi juga diukir dengan alur yang lebih primitif. Jadi menurut para ahli yang belakangan mendukung pandangan bahwa kota kuno di bawah air Danau Fuxian itu berasal dari peradaban prasejarah. Kota kuno ini mungkin memiliki sejarah lebih dari 4000 tahun dan bisa jadi merupakan peradaban sebelum banjir besar 4000 tahun yang lalu. Yang lebih menakjubkan lagi adalah beberapa gunung di sekitar lokasi tersebut memiliki retakan skala besar dan tanda-tanda keruntuhan yang jelas. Jadi para ahli percaya bahwa kota itu terperosok ke dalam air dalam bencana alam yang dahsyat, karena sebagian besar bangunan terawat dengan baik dan tidak ditemukan kerangka manusia di kota, sehingga diyakini bahwa kota itu tiba-tiba ditinggalkan oleh penduduknya, dan ini sesuai dengan kisah singa batu bermata merah seperti tersebut di atas. Dalam sejarah, sebelum setiap dinasti jatuh, selalu ada rumor di mana-mana. Ada yang mengatakan bahwa Anda bisa menganggap rumor atau ramalan yang beredar itu sebagai prediksi, sedia payung sebelum hujan,
atau Anda dapat mendengarkannya sebagai kabar burung dan menertawakannya. Percaya atau tidak, terserah Anda. Semuanya tergantung pada sikap individu masing-masing, dan bagaimana dengan masa depan itu juga tergantung pada pilihan masing-masing. Jika suatu hari Anda mendengar seseorang menceritakan kisah singa batu bermata merah di jalan, tidak ada salahnya berhenti dan dengarkan sejenak. Mungkin apa yang Anda dengar akan menjadi prediksi penting lainnya. Semoga tercerahkan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.